Cerita rakyat Joko Kendil. Pada zaman dahulu kala, di suatu desa terpencil di Jawa Tengah, ada seorang janda miskin. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bentuknya menyerupai periuk untuk menanak nasi. Di Jawa Tengah, periuk untuk menanak nasi itu disebut kendil. Karena anak laki-laki itu menyerupai kendil, maka ia dikenal dengan nama Joko Kendil. Meskipun anaknya seperti kendil, namun sang ibu tidak pernah merasa malu maupun menyesali. Bahkan sebaliknya, ia sangat menyayanginya dengan tulus. Ketika masih kecil, Joko Kendil seperti anak-anak seusianya. Ia sangat jenaka sehingga disenangi teman-temannya. Pada suatu hari, ada pesta perkawinan di dekat desanya. Diam-diam Joko Kendil menyelinap ke dapur. Aduh, ada kendil bagus sekali. Lebih baik untuk tempat kue dan buah-buahan, kata seorang ibu sambil memasukkan bermacam-macam kue dan buah ke dalam kendil itu. Ia tidak tahu bahwa kendil itu sebenarnya adalah manusia. Setelah terisi penuh, Joko Kendil perlahan-lahan menggelinding keluar. Kendil ajaib, teriak orang-orang yang melihat kejadian itu. Mereka berebutan memiliki kendil ajaib itu. Joko Kendil pun semakin cepat menggelinding pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Joko Kendil langsung menemui ibunya. "Dari mana kau mendapat kue dan buah-buahan sebanyak ini?" tanya ibunya penuh keheranan. Joko Kendil dengan jujur menceritakan apa yang dialaminya. Semuanya itu bukan hasil curian, melainkan pemberian ibu-ibu di dapur suatu pesta perkawinan. Menurut mereka, kendil yang indah itu lebih tepat untuk menyimpan kue dan buah-buahan daripada digunakan untuk menanak nasi. Masuk ke pertanyaan pertama, yaitu mengapa Joko dikenal dengan Joko Kendil? A. Karena ibunya sangat menyukai kendil. B. Karena ibunya ingin memiliki kendil untuk menanak nasi. C. Karena bentuk tubuhnya menyerupai kendil. D. Karena setelah lahir ia dimasukkan ke dalam kendil. Jawabannya adalah yang mana? Yang C. Karena bentuk tubuhnya menyerupai kendil. Ada di paragraf pertama. Ini karena anak laki-laki itu menyerupai kendil, maka ia dikenal dengan nama Joko Kendil. Pertanyaan kedua, berikut ini merupakan pesan moral dari cerita rakyat tersebut adalah pilihan jawaban dapat lebih dari satu, artinya kita boleh menjawab 2, 3, ataupun semuanya ya. Nah, yang pertama, menyayangi anak dengan tulus bagaimanapun kondisinya. Nah, iya, ini benar ya, merupakan pesan moral dari cerita tersebut. Terletak pada alinea pertama di kalimat terakhir itu. Meskipun anaknya seperti kendil, namun sang ibu tidak pernah merasa malu maupun menyesali. Bahkan sebaliknya, ia sangat menyayanginya dengan tulus. Nah, itu merupakan pesan moral. Kemudian yang kedua, letakkan kue dan... Nah, ini bukan pesan moralnya, karena kalau nggak ada tempat yang bagus, kue dan buahnya akan diletakkan di tempat yang seadanya ya. Itu bukan pesan moral. Nah, kemudian yang ketiga, menghadiri pesta perkawinan di dekat desa. Ini juga termasuk pesan moral. Kalau ada pesta perkawinan, kita perlu menghadiri gitu. Nah, kemudian yang keempat, selalu berkata jujur. Nah, ini juga termasuk pesan moral ya. Terletak pada paragraf ini. Joko Kendil dengan jujur menceritakan apa yang dialaminya. Jadi, berkata jujur itu merupakan pesan moral dari cerita rakyat Joko Kendil itu. Nah, kemudian di pertanyaan ketiga, Joko Kendil mendapatkan kue dan buah-buahan di... Nah, ini jawabannya ada di pesta perkawinan. Gitu. Pertanyaan keempat, apa yang terjadi pada Joko Kendil saat menyelinap di pesta perkawinan? Jelaskan. Nah, jawabannya ini ada di paragraf kedua, yaitu Joko Kendil diteriaki kendil ajaib, kendil ajaib. Nah, lalu Joko Kendil itu menggelinding keluar. Nah, ketika orang melihat kejadian itu, mereka berebutan memiliki kendil ajaib itu. Joko Kendil pun semakin cepat menggelinding pulang ke rumah. Nah, itu ya yang terjadi. Lalu pertanyaan kelima, pasangkanlah pernyataan di kolom sebelah kiri dengan tokoh yang sesuai di kolom sebelah kanan berdasarkan bacaan Joko Kendil. Nah, yang pernyataan pertama, tetap menyayangi anaknya yang berbentuk seperti kendil. Nah, itu tokoh siapa? Tokoh
sang ibu. Ya, benar. Kemudian pernyataan kedua, memasukkan kue dan buah ke dalam kendil. Nah, itu siapa? Nah, ya, benar, yaitu seorang ibu di dapur. Nah, kemudian yang ketiga, sangat jenaka dan jujur. Siapa itu? Ya, Joko Kendil. Nah, itulah pasangan-pasangannya ya. Teman-teman, itulah tadi salah satu contoh bentuk soal literasi ya. Saya pernah mengikuti PPG, nah bentuk soalnya seperti itu. Oh iya, saya akan tunjukkan soal itu tadi. Saya lihat di sini di buku ini punya adik saya kelas 6 SD. Nah, oke, semoga sahabat PPG semuanya bisa mengerjakan soal dengan pertama dengan fokus, kemudian lolos ya tahap tes substantif. Oke, semangat teman-teman PPG-nya. Thank you, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.